Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Adiparota dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Uniksa. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah rangkaian elektronika digital, yang dimana pada kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian running text pada aplikasi Digital Works. Nah, untuk yang tahapannya membuat running text tersebut ada beberapa. Yang pertama itu kita harus membuat desain animasi yang akan kita buatkan running text-nya tersebut pada aplikasi Excel. Nah, di sini saya sudah membuat desain animasinya. Jadi untuk animasi saya itu nantinya itu akan membentuk sebuah nama, yaitu Adi06. Sesuai dengan nama saya itu Adi Parota. Jadi saya mengambil Adi06. Nah, di sini untuk animasi yang pertama itu masuknya itu dari atas dan dari bawah, kemudian menyatu ke tengah sehingga membentuk nama Adi06. Itu untuk animasi pertama. Dan untuk animasi kedua itu dari samping kanan dan samping kiri, kemudian akan menyatu ke tengah sehingga membentuk Adi06. Untuk animasi saya yang ketiga, yaitu animasinya dari bawah kemudian ke atas hingga membentuk Adi06. Kemudian untuk animasi yang selanjutnya yaitu dari tengah kemudian ke samping kanan samping kiri dan membentuk Adi06. Dan animasi yang terakhir itu dari atas kemudian saling melengkapi sampai di clock yang ke-16 ini membentuk animasi Adi06. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membuat desain animasinya pada Excel, kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu membuat tabel kebenaran untuk setiap panelnya. Jadi di sini karena saya menggunakan 5 panel, jadi di sini tabel kebenaran yang harus saya buat itu ada 5 buah. Nah, kalau misalkan kita membuat nama, seperti contohnya nama saya Adi Parota, ketika ingin membuat Adi Parota itu maka membutuhkan panelnya itu sebanyak 10 panel. Begitu pula kalau membuat nama-nama yang lain, menentukan jadi jumlah huruf dari nama tersebut. Karena di sini saya menggunakan Adi06, jadi saya menggunakan 5 panel saja. Untuk panel yang pertama, di sini saya kasih contoh di clock 1. Jadi clock 1 itu yang menyala itu cuma di LED 3 saja. Sisanya itu nggak menyala. 31 sama 35. Di clock 1 itu yang ini. Yang menyala itu ada 3, 31 sama 35. Dan di clock 2 itu yang menyala 3789, 2630, 3135. Kita lihat di clock 2. Clock 2 itu yang ini. Yang menyala itu 3, 789, kemudian 26, 30, 31, 35. Kemudian pada clock 3 yang menyala itu 3789, 21 sampai 25, 3789, 21, 25, 26, 26, 30, 31, 35, 26, 30, 31, 35. Nah, sudah sama. Jadi seperti itu caranya seterusnya sampai di clock 16. Nah, setelah selesai pada panel satunya ini, kemudian dilanjutkan sama panel kedua, panel 3 sampai di panel ke-5. Selanjutnya setelah kita menentukan LED mana saja yang menyala pada setiap clocknya tersebut, selanjutnya kita membuat peta Karnaug untuk setiap panelnya. Jadi peta Karnaug itu untuk menyederhanakannya. Saya kasih contoh di sini yang di LED 3. Karena LED 1 dan LED 2 itu kan tidak menyala. Jadi LED 3 itu yang menyala itu 0000, 0000, 0001,
0001 itu menyala, begitu pula seterusnya sampai dia di 111 itu yang ini. Nah, ini. Jadi di situ dia menyala. Kemudian setelah kita menentukan menyederhanakan LED-LED yang sudah yang menyala tersebut, kita menyederhanakan lagi seperti ini: A aksen, B aksen, plus A aksen, D aksen, plus C, CD, plus AB. Nah, jadi untuk menyederhanakannya itu mungkin kalian sudah bisa, dan untuk mempermudahkannya itu di sini saya menggunakan sebuah web yang dimana web tersebut adalah 32x8.com. Nah, di sini saya contohkan untuk satu saja cara menggunakan web ini. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh LED 3 ya. LED 3 itu yang menyala tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menyala. Kemudian setelah itu 001 001 00111 0011111. Nah, seperti itu. Lalu kita submit. Nah, untuk panelnya untuk di web ini itu ada beberapa pilihan, ada 2 variabel, ada 3 variabel, ada 4 variabel, 5 sampai 6 variabel. Untuk variabelnya ini di sini karena saya hanya membuat 4 buah variabel, yaitu A, B, C, D. Jadi di sini saya menggunakan yang 4 variabel. Kemudian kita submit. Nah, setelah kita submit maka akan muncul penyederhanaannya. Jadi penyederhanaannya itu yang ini: A aksen, B aksen, ditambah aksen, D aksen, ditambah CD, ditambah AB. Coba kita lihat di hasil penyederhanaan saya. A aksen, B aksen, aksen, D aksen, CD, AB. Nah, sama kan? Jadi seperti itu cara menggunakan web ini. Nah, setelah kita sudah membuat peta Karnaug untuk setiap panelnya, kemudian kita beralih ke aplikasi Digitalbox-nya. Nah, di sini pertama kali yang harus kita buat yaitu membuat IC counter asinkron. Nah, IC counter asinkron itu seperti ini. Jadi ini digunakan untuk sebagai menghidupkan dan mematikan nanti LED-nya itu, ada flip-flopnya. Nah, di sini untuk yang itu, untuk di sini tuh gerbang NOT. Jadi fungsinya itu untuk kalau misalkan di sini itu A, di sini tuh menjadi A aksen, seperti itu untuk memudahkannya. Nah, setelah kita membuat IC panel, ketika kita sudah membuat asinkron naiknya, kemudian kita membuat untuk desain setiap panelnya. Di sini saya sudah membuat untuk IC untuk panel satunya itu di sini kira seperti ini untuk pemasangan gerbang logikanya itu. Jadi di sini tergantung dari yang kita buat penyederhanaan yang kita buat tadi. Di sini saya contohkan untuk LED 3 itu kan tadi A aksen, B aksen, plus A aksen, D aksen, plus CD, plus AB, seperti itu kan. Jadi di sini yang menyala itu kita hubungkan untuk yang pertama itu kan ini N, gerbang N itu yang pertama kan A aksen itu yang ini A aksen, kemudian ada di B aksen itu yang ini, kemudian A aksen lagi, A aksen ini, dan D aksen. Nah, begitu seterusnya
sampai di 35 LED. Nah, jadi agar kita tidak membuat 35 LED, maka di sini kita perlu mengkelompokkannya itu. Jadi untuk yang kelompokannya itu di sini contohnya itu seperti di LED 789 itu kan sama. Jadi kita tidak perlu membuat 2 kali. Kita hanya membuat 1 kali dan dijadikan satu. Nah, di sini kan 789 itu kan dijadikan satu karena gini menyalanya itu sama. Seperti itu. Begitu seterusnya sampai di sini yang gini itu hanya 7 buah 7 buah gerbang logika. Nah, setelah kita membuat semuanya ini, nanti saya akan sertakan cuplikan video pada saat saya merangkainya. Setelah kita sudah membuat keempat buah panel ini, maka selanjutnya di sini kita pergi ke tools, kemudian pilih template editor. Nah, di template editor inilah kita akan membuat IC-nya. Jadi panel satunya ini yang sudah selesai membuatkan gerbang logikanya tersebut, kita buatkan lagi IC. Di sini contohnya itu di yang ini kan ada 7 buah. Di sini yang pertama itu pin yang pertama itu kan pin 3 di sini untuk mewakili LED 3. Kemudian pin yang kedua itu ada 789, begitu seterusnya sampai di pin yang ke-7. Nah, setelah kita membuat seperti ini sampai ke 5 buah panel atau berapapun sesuai dengan nama yang kita gunakan. Nah, setelah kita membuat ini, lalu kita save. Dan setelah kita... Nah, beginilah hasil akhir dari proyeknya tersebut. Jadi, untuk pertamanya itu kita pergi ke part center, kemudian kita pilih tempat penyimpanan panel 1, panel 2, panel 3, dan panel 4 sampai panel 5 yang sudah kita jadikan IC tadi. Nah, di sini saya menyimpannya di digital box. Kemudian di sini saya contohkan di panel 1. Kita seret. Nah, ini jadi kan sama seperti yang tadi. Sama seperti yang ini. Jadi ini IC-nya sama seperti yang ini. Nah, begitu caranya. Setelah kita menyimpan IC ini, maka kita hanya perlu menghubungkannya pada setiap LED-LED-nya. Jadi di sini karena ada 35 LED, jadi kita sambungkan keseluruhannya. Saya contohkan di sini LED yang ketiga. Jadi LED yang ketiga itu nyambungnya itu di pin yang ketiga itu maksudnya nyambung di LED yang ketiga. Jadi LED yang ketiga itu LED-nya itu berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai 35 LED. Untuk yang pertama itu kan LED 3-nya itu pin 3-nya itu di LED 3. Nah, di sini dia. Kemudian pin 789. Pin 789. 6789, jadi ketiga LED-nya ini disambung. Kemudian di pin 12 dan 14. Ini 12 dan ini 14. Begitu seterusnya cara menyambungkan dari IC yang sudah kita buat gerbang logikanya tadi ke LED-nya ini. Dan sehingga nanti hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini, akan membentuk tulisan Adi Parwata. Nah, seperti itu.
Nah, baik. Jadi sekian presentasi hasil proyek akhir dari mata kuliah elektronika digital yang saya buat, dan apabila ada kesalahan dalam pembuatan maupun perkataan ataupun kurang kejelasan dari penyampaian saya mohon maaf, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video saya. Saya akhiri dengan Om Santi, Santi, Santi.